kelas 12 akuntansi 1. Baik, kali ini saya akan membahas tentang kaidah pencacahan yang meliputi aturan pengisian tempat, permutasi, dan kombinasi. Berikut pembahasan soalnya. Kaidah pencacahan. Halo, apa kabar semua? Jadi, pembahasan kali ini adalah kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan meliputi aturan pengisian tempat, permutasi, dan kombinasi. Aturan pengisian tempat. Apa sih yang dimaksud aturan pengisian tempat? Oke, pada metode aturan pengisian tempat yaitu semua hasil yang mungkin didaftar secara manual. Soal dan penyelesaian aturan pengisian tempat. Masalah 1 ya. Berapa banyak cara untuk memilih 3 pengurus OSIS yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 orang siswa? Penyelesaiannya, jadi kita sediakan 3 kolom. Kolom pertama yaitu untuk ketua, kolom yang kedua untuk sekretaris, kolom yang 3 untuk bendahara. Kenapa 8? Karena 8 orang seluruhnya dapat dipilih menjadi ketua. Sementara 1 orang sudah menjadi ketua, maka tersisa 7 orang untuk menjadi sekretaris. Karena 1 orang sudah menjadi ketua dan 1 orang menjadi sekretaris, maka tersisa 6 orang untuk menjadi bendahara. Maka 8 dikali 7 dikali 6 sama dengan 336 cara. Maka banyaknya cara untuk memilih 3 pengurus OSIS yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara adalah 336 cara memilih. Oke, next. Ini adalah permutasi siklis. Apa sih permutasi siklis? Permutasi siklis adalah permutasi yang cara penyusunannya adalah melingkar sehingga rumusnya ditulis dengan N permutasi siklis sama dengan N dikurangi 1 faktorial. Nah, untuk penyelesaian soal yang ini, N-nya sama dengan 8. Jadi, 8 permutasi siklis sama dengan 8 dikurangi 1 faktorial sama dengan 7 faktorial sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 5040. Jadi kemungkinan susunan yang akan terjadi adalah 5040 susunan. Kombinasi. Apa itu kombinasi? Suatu kombinasi dari anggota suatu himpunan adalah sembarang pemilihan dari satu atau lebih anggota himpunan itu tanpa memperhatikan urutan loh. Rumusnya dapat kalian lihat di layar yang tertera. Nah, berikut ini adalah soal-soal kombinasi. Jadi di soal ini, ada 24 orang yang saling bersalaman. Berapa banyak salaman yang akan terjadi? Penyelesaiannya yaitu 2 kombinasi dari 24. Nah, berapa 2 kombinasi dari 24? 2 kombinasi dari 24 sama dengan 24 faktorial dibagi 24 dikurangi 2 faktorial, 2 faktorial sama dengan 24 dikali 23 dikali 22 faktorial dibagi 22 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 22 faktorial dibagi 22 faktorial sama dengan 1 ya, jadi kita coret 22 faktorialnya. Tersisa 24 dikali 23 dibagi 2 faktorial sama dengan 276. Dapat juga dikerjakan dengan cara 24 dibagi 2 faktorial sama dengan 12. Jadi, tersisa 12 dikali 23 sama dengan 276. Oke, jadi selanjutnya adalah soal kombinasi yang kedua. Penyelesaiannya adalah 2 kombinasi dari 5. 2 kombinasi dari 5 itu berapa? 2 kombinasi dari 5 yaitu 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 2 faktorial. 2 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial. Karena 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6, sama dengan nilainya yang 3 faktorial ya, maka kita coret aja. Tersisa 5 dikali 4 dibagi 2 faktorial sama dengan 10. Oke, jadi ini adalah soal kombinasi yang ketiga. Kalian dapat membaca saja soalnya, cermati. Saya langsung ke penyelesaian.
Jadi penyelesaian yang pertama adalah 4 kombinasi dari 10. 4 kombinasi dari 10 sama dengan 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 4 faktorial, 4 faktorial, sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial, dibagi 6 faktorial dikali 4 faktorial. Sama dengan, karena 6 faktorial dibagi 6 faktorial sama dengan 1, jadi kita coret ya yang 6 faktorial. Tersisa 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dibagi 4 faktorial sama dengan 210. Oke, dan yang kedua yaitu 3 kombinasi dari 6. 3 kombinasi dari 6 sama dengan 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 3 faktorial, 3 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 3 faktorial dibagi 3 faktorial sama dengan 1 ya, jadi kita coret saja. Tersisa 6 dikali 5 dikali 4 dibagi 3 faktorial sama dengan 20. Maka hasil yang tadi, yang 210, kita kalikan dengan hasil yang ini, yang 20. Jadi 210 dikali 20 sama dengan 4.200. Oke, jadi ini adalah soal kombinasi yang keempat. Dalam sebuah kotak terdapat 6 kelereng hijau, 3 kelereng merah, dan 1 kelereng putih. Akan diambil 3 kelereng dari kotak itu. Berapa banyak cara pengambilan 3 kelereng dari kotak? Nah, jadi kita tambahkan ya. 6 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 10 kelereng. Maka 3 kombinasi dari 10. 3 kombinasi dari 10 sama dengan 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 3 faktorial, 3 faktorial sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial dibagi 7 faktorial dikali 3 faktorial. Sama dengan 7 faktorial dibagi 7 faktorial sama dengan 1 ya. Jadi kita coret aja yang 7 faktorial. Tersisa 10 dikali 9 dikali 8 dibagi 3 faktorial sama dengan 120 cara. Soal kombinasi yang kelima, soalnya dapat kalian baca dan cermati. Saya langsung ke penyelesaian ya. Jadi petani dapat memilih 4 ekor sapi dengan cara 4 kombinasi dari 6. Maksudnya adalah petani memilih 4 ekor sapi ya, dari 6 sapi dari seseorang itu. Jadi 4 kombinasi dari 6 sama dengan 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 4 faktorial, 4 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 faktorial sama dengan 4 faktorial dibagi 4 faktorial sama dengan 1 ya, jadi kita coret aja yang 4 faktorialnya, maka tersisa 6 dikali 5 dibagi 2 faktorial sama dengan 15. Selanjutnya yang kedua ya, petani dapat memilih 3 ekor kuda dari 7 ekor kuda dengan cara 3 kombinasi dari 7. 3 kombinasi dari 7 sama dengan 7 faktorial dibagi 7 kurangi 3 faktorial, 3 faktorial, sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial, dibagi 4 faktorial dikali 3 faktorial, sama dengan 4 faktorial dibagi 4 faktorial sama dengan 1 ya, maka kita coret saja yang 4 faktorial, maka tersisa 7 dikali 6 dikali 5 dibagi 3 faktorial sama dengan 35. Yang ketiga, yaitu petani dapat memilih 2 ekor kambing dari 10 ekor kambing. Maka, 2 kombinasi dari 10. 2 kombinasi dari 10 sama dengan 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 2 faktorial, 2 faktorial, sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 faktorial dibagi 8 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan 8 faktorial dibagi 8 faktorial, 1 ya. Maka kita coret aja. Dan tersisa 10 dikali 9 dibagi 2 faktorial sama dengan 45.
Maka cara memilih hewan-hewan tersebut adalah 15 dikali 35 dikali 45 sama dengan 23.625 cara memilih. Oke, ini adalah soal kombinasi yang keenam. Soalnya, dari seperangkat kartu remi diambil 4 buah kartu, berapa cara pengambilan kartu tersebut jika terdiri dari 2 kartu Jack dan kartu King? Maka, 2 kombinasi dari 4 untuk masing-masing kartu Jack dan King ya. Kenapa kok 2 kombinasi dari 4? Karena kartu King berjumlah 4 dan dipilih 2 kartu King. Maka 2 kombinasi dari 4. Sama ya kartu Jack seperti itu karena total kartu Jack juga sama adalah 4. Jadi 2 kombinasi dari 4. Penyelesaiannya adalah 2 kombinasi dari 4 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 2 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 1 ya. Maka kita coret saja. Lalu tersisa 4 dikali 3 dibagi 2 faktorial sama dengan 6. Jadi untuk kartu Jack dan kartu King hasilnya sama-sama 6, maka 6 dikali 6 sama dengan 36. Oke, ini adalah soal kombinasi yang ke-7. Nah, soalnya dari sebuah kotak terdapat 8 bola merah, 9 bola putih, dan 7 bola kuning. Jika diambil 6 bola dari kotak tersebut, berapa banyak cara untuk mendapatkan bola tidak ada merah? Nah, peraturannya tidak boleh ada bola merah ya. Maka 6 kombinasi dari 9 bola putih dan 6 kombinasi dari bola kuning. Yuk kita hitung dulu masing-masing. 6 kombinasi dari 9 adalah 9 faktorial dikurangi 9 dikurangi 6 faktorial sama dengan 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 6 faktorial sama dengan 6 faktorial dibagi 6 faktorial sama dengan 1 ya. Maka kita coret saja. Maka tersisa 9 dikali 8 dikali 7 dibagi 3 faktorial sama dengan 84. Mari kita hitung yang kedua. 6 kombinasi dari 7 sama dengan 7 faktorial dibagi 7 kurangi 6 faktorial sama dengan 7 dikali 6 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 6 faktorial sama dengan 6 faktorial dibagi 6 faktorial 1 ya, maka hanya tersisa 7. Jadi banyaknya cara adalah 84 ditambah 7 sama dengan 91 cara. Oke, ini adalah soal kombinasi yang terakhir ya. Soalnya, dari seperangkat kartu remi diambil 5 buah kartu. Berapa cara pengambilan kartu tersebut jika terdiri dari 2 kartu S dan 3 kartu angka berbentuk hati? Nah, penyelesaiannya yang pertama adalah 4. Nah, kita selesaikan masing-masing dulu ya. Yang pertama kita selesaikan kartu S. Kartu S berjumlah 4, maka 2 kombinasi dari 4. 2 kombinasi dari 4 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 2 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 1 ya. Jadi kita coret saja. Tersisa 4 dikali 3 dibagi 2 faktorial sama dengan 6. Oke, kita lanjut yang kedua ya, yaitu kartu S. Kartu S itu berjumlah 9. Nah, maka 3 kombinasi dari 9. 3 kombinasi dari 9 sama dengan 9 faktorial dibagi 9 dikurangi 3 faktorial sama dengan 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 6 faktorial dibagi 6 faktorial sama dengan 1 ya. Maka kita coret saja yang 6 faktorialnya. Maka tersisa
9 dikali 8 dikali 7 dibagi 3 faktorial sama dengan 84. Jadi banyaknya cara pengambilan kartu tersebut adalah, mari kita kalikan terlebih dahulu hasil yang kartu S dan kartu berbentuk hati. Jadi banyaknya cara pengambilan kartu tersebut adalah 6 dikali 84 sama dengan 504. Oke teman-teman, itulah pembahasan tentang aturan pengisian tempat, permutasi, dan kombinasi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf, saya juga masih dalam tahap belajar. Semoga kedepannya saya menjadi lebih baik. Amin. Thanks for watching, guys. Baik teman-teman, tadi video pembahasannya yaitu tentang kaidah pencacahan yang meliputi aturan pengisian tempat, permutasi, dan kombinasi. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.